Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini ada tujuannya untuk murid-murid. Yang pertama, murid diharapkan bisa menjelaskan bacaan non sukun dan tanwin, apa aja yang ada di dalam bacaan itu. Dan yang kedua, bisa membacakan bacaan ikhfa dan selain ikhfa yaitu non sukun dan tanwin. Kedua, itu bisa menyebutkan huruf-huruf ikhfa apa aja, ada 15. Yang ketiga, yaitu bisa menjelaskan apa itu hukum ikhfa. Yang keempat, bisa menyebutkan contoh bacaan ikhfa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, apa sih Bu pentingnya bacaan ikhfa? Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Karena di saat kita membaca Al-Quran, itu kalau kita tidak lancar dengan bacaan non sukun atau tanwin dengan bacaan yang lainnya, maka artinya dalam Al-Quran akan berubah. Contohnya, kolbun sama kalbun. Kalau kolbun itu hati, kalau kalbun itu anjing. Contohnya pada lafaz falahun dan falahun, itu bedanya cuma di tasjid saja. Kalau falahun itu artinya petani, kalau falahun itu artinya kemenangan. Di sini kita tahu apa pentingnya bacaan tajwid dalam Al-Quran. Jadi agar kita bisa menjaga kemurnian bacaan Al-Quran dan tidak ada kesalahan dalam bacaannya. Dalam pembelajaran kali ini kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin, yaitu bacaan hal mim sukun dan tanwin. Dalam hal non sukun dan tanwin kita ada 5 bacaan, yaitu yang satu ada idhar halqi, yang kedua ada idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat yaitu ikhfa, yang kelima yaitu iklab. Kemarin kita sudah mempelajari 3, yaitu idhar, idgham bi gunnah, dan idgham bila gunnah. Nah, kita sekarang memasuki yang bab keempat, yaitu ikhfa. Ikhfa yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 dari huruf hijaiyah, maka dibaca dengan samar-samar dan dengung. Jadi samar-samar, bukan kayak idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu mendengung. Contohnya miyaumin, kalau itu kan idgham bi gunnah. Kalau ikhfa itu mendengung tapi samar, jadinya aku baca. Apa aja sih huruf ikhfa itu? Yaitu ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, sin, shod, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Ada 15 huruf. Kalau di dalam kitab Syifa Ujinan bisa disingkat dengan lafaz atau dengan nadam sidasana kam jada sausum kot sama dum tayyibang sipi dukot do 5. Contoh dari bacaan ikhfa yaitu min anfusihim, jadi bacanya samar-samar dengan dengung. Contoh lagi, inna anzalnahu, dalam bacaan itu ada nun sukun bertemu dengan huruf za, maka dibaca samar-samar dengan dengung. Contoh lagi, fiha kutubun qayyimah, dalam bacaan itu terdapat dhammah tanwin bertemu dengan qaf. Dari bacaan ikhfa ini hurufnya ada 15. Yang kemarin kita kan sudah mempelajari idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Kalau iklab itu hurufnya ada 1, ba. Berarti ba tidak termasuk ke dalam huruf ikhfa. Jadi huruf ikhfa itu adalah huruf sisa-sisa dari bacaan-bacaan yang ada dalam non sukun dan tanwin. Yang pertama ada idhar. Idhar ada berapa kemarin? Ada 6. Hamzah, ha,
ain goin ha kho. Kalau diidgham bigunnah ada 4, yaitu ya don mim wawu. Yang ketiga ada idgham bila gunnah, yaitu lam dan ra. Nah, ikhfa ini yang selain di huruf itu dan selain di huruf iklab. Iklab cuma 1. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ya, ada 28. Huruf hijaiyah yaitu ada 28. Alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, za, za, roza, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, goin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Nah, huruf itu kita lingkari dulu yang ada di dalam bacaan-bacaan sebelumnya. Jadi nanti sisanya ada di ikhfa. Yang ke-1 ada idhar halqi, yaitu hurufnya ada 6. Yang 1 hamzah, hamzah sama alif sama saja, jadi kita lingkari itu adalah bacaan idhar. Hamzah, ha, ha itu juga kita lingkari, itu adalah bacaan idhar. Ha, kho, bacaan idhar. Ain, goin, bacaan idhar. Dan ha. Yang kedua ada bacaan idgham bigunnah, ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Jadi kita lingkari dulu juga, ditulis idgham bigunnah. Kalau idgham bila gunnah itu ada 2, yaitu lam dan ra. Maka kita lingkari diberi tanda idgham bila gunnah. Yang terakhir yaitu ada iklab. Iklab hurufnya cuma 1, yaitu ba. Kita lingkari aja dulu. Jadi sisanya ada berapa? 15, yaitu ta, sa, jim, dal, dal, za, shin, shin, sod, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Huruf ke-15 itu termasuk ke dalam bacaan ikhfa. Nah, itu cara kita menghafal. Jadi kita menghafalnya biar lebih gampang. Jadi murid-murid bisa ditulis huruf hijaiyah dari alif sampai ya dan diberi tanda itu bacaan apa, biar lebih gampang kita menandainya. Apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, Ibu minta tolong dicarikan bacaannya 3 contoh dalam Al-Quran. Nanti jika sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Nah, seterusnya kita latihan membaca dulu. Nanti ibu yang bacakan, terus anak-anak yang ikut membacakan. Contoh pertama yaitu amalan sholihan. Diikuti 1, 2, 3. Nah, dalam bacaan itu ada sebabnya, yaitu apa, karena apa bisa dibaca ikhfa? Ya, ada fathah tanwin bertemu dengan huruf shod, maka dibaca ikhfa. Cara membacanya apa tadi? Samar dan dengung. Dan ada contoh yang kedua yaitu malakum karimun. Dalam bacaan itu ada sebabnya dibaca ikhfa, yaitu ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf kaf. Dan yang ketiga ada lagi contoh wa min dzurriyyati. Nah, sebabnya apa anak-anak? Ya, karena ada nun sukun bertemu dengan huruf zal. Nah, sampai sini sudah paham kan apa itu bacaan ikhfa? Kita selesai pembelajaran hari ini dan kita lanjut minggu depan, yaitu iklab. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.